Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di Exotic Pets Family. Kali ini saya akan memperkenalkan kepada kalian semua tentang si Cendol. Itu dia, si Cendol. Lagi manjat dia. Oke, siapa si Cendol? Hewan apa dia? Makannya apa? Kandangnya bagaimana? Semuanya saya akan jelaskan di video ini. Sekaligus saya akan memberikan ilmu atau pengalaman saya tentang bagaimana cara merawat iguana untuk pemula. Oke, langsung saja saya ambil si cendolnya dulu. Oke, ini dia si cendol teman-teman. Kelihatan enggak ya? Ini kelihatan ya? Oke, jelas. Nah, ini dia si cendol teman-teman. Kenapa saya kasih nama dia cendol? Karena pertama sih sudah banyak nama sebelum cendol teman-teman. Pernah saya kasih nama Souchou, itu karakter di anime. Pernah saya kasih nama juga Katak juga. Sampai akhirnya saya putuskan kasih nama cendol. Kenapa ya? Karena warnanya mirip cendol teman-teman. Kalau kalian tidak tahu es cendol itu apa, ya cek di Google langsung ya. Nah, oke. Ini badan dari cendol. Nah, yang kalian harus tahu, si cendol ini adalah iguana yang kelainan fisik. Jadi kalau di dunia reptil khususnya ya teman-teman, atau di dunia hewan itu, hewan-hewan yang ada kelainan fisik biasa disebut dengan minus ya. Jadi kelainan fisik si cendol ini terletak pertama di badan ini. Oke. Ini kayak ada punuk ini dua. Jadi badannya bengkok begitu. Habis itu di ekor ini. Ekor ini melingkar-melingkar. Kalau ini yang putih-putih ini bukan minus ya teman-teman, ini ganti kulit atau shading. Ini ganti kulit, nanti terkelupas kayak begini ya. Saya coba buka. Ini nih. Ini tuh. Tuh nanti terkelupas begitu dan kelihatan nih warna yang aslinya. Tuh hijau jelas. Jadi setiap dia ganti kulit begitu, dia makin cantik warnanya dan makin besar badannya. Oke. Nah, si cendol ini saya pelihara sudah sekitar 6 bulan mungkin atau 7 bulan. Saya pelihara dari baby sekali. Saya ini beli dari peternakan teman. Saya belinya dari peternakan teman. Jadi dia kelainan fisik atau cacatnya itu dari lahir teman-teman. Jadi ini bukan buatan. Si cendol ini bawa label iguana green, possible het albino. Jadi bapak dan ibu si cendol ini membawa gen albino. Jadi banyak dari saudara si cendol ini albino. Jadi kemungkinan dia bawa juga gen albino. Oke. Ini tidak normal ya badannya teman-teman. Jadi kalau kalian mau lihat yang normal itu ada seperti ini. Ini baby iguana yang normal. Habis itu apalagi ya dari Souchou. Nah itu, Souchou. Cendol. Cendol itu punya beberapa prestasi teman-teman. Mana di samping kiri saya ada juara piagam-piagam 1, 2, 1, 3, 1. Dan ada beberapa di kamar saya juga, saya pajang teman-teman. Iya. Saya gantung juga. Selain itu, kita belum tahu ini jantan atau betina teman-teman. Karena masih kecil. Katanya bisa sih di center, tapi ya nggak usah lah. Nanti kita cobalah cek buat teman-teman semua. Itu mungkin cukup deh untuk perkenalan singkat dari si cendol teman-teman. Bang. Kita langsung membahas tentang bagaimana merawat iguana, apa itu iguana, untuk menjelaskan kepada kalian semua tentang apa-apa yang perlu kalian persiapkan jika kalian ingin memelihara iguana, khususnya baby iguana. Oke? Saya simpan dulu si cendol ini di belakang, di tempat manjatnya. Oke, tunggu. Nah, itu sana dia di belakang teman-teman. Si cendol sudah santai dia menggantung di pohon. Oke, kita langsung bahas tentang iguananya.
pertama-tama common iguana atau iguana itu adalah hewan atau kadal dari A few moments later. Amerika Selatan, teman-teman. Dia terbagi atas beberapa lokality, mulai dari Peru, Kolombia, dan El Salvador. Itu yang setahu saya, teman. Kalau kalian ada tahu yang lain, bisa komen di bawah untuk menambah wawasan kami dan para teman-teman yang nonton. Selain itu, iguana juga selain terbagi dari lokality atau daerah asalnya, mereka juga terbagi atas beberapa warna. Nah, yang umum itu ada dua, teman-teman. Yang pertama si merah atau red iguana, dan si hijau atau green iguana. Nah, selain itu, iguana ini adalah hewan yang cukup besar, teman-teman. Jadi dia bisa besar sampai sekitar 2 meter kalau nggak salah, teman-teman. Wow. Dari sekecil itu dia bisa menjadi sampai 2 meter. Kalau yang normal ya, teman-teman, bukan yang seperti si cendol. Iguana itu masih dalam perdebatan, teman-teman, apakah dia cocok untuk pemula atau tidak. Banyak yang bilang cocok, banyak juga yang bilang tidak sih. Kalau dari kami sendiri itu memilih tidak cocok untuk pemula. Menurut kami ya, teman-teman, tidak cocok, apalagi kalau kalian langsung beli yang besar. Kenapa? Pertama karena membutuhkan kandang yang besar, itu sudah pasti karena badannya saja sudah besar. Habis itu, yang kedua itu temperamentalnya yang sangat tidak tertebak apalagi saat birahi, tepatnya, teman-teman. Iguana itu bisa menjadi sangat sangar, sangat ganas ketika birahi. Kenapa? Itulah dua alasan saya yang cukup kenapa saya bilang iguana kurang cocok untuk pemula. Tapi kalau kalian sudah nonton video ini dan kalian sudah searching sebelumnya apa yang dibutuhkan kandang seperti apa, bagaimana temperamental mereka, kalian paham bagaimana kalau si iguana lagi birahi, mungkin kalian bisa pelihara. Nah, yang saya cukup rekomendasikan itu kalian pelihara dari baby. Karena kalian masih pakai kandang kecil dulu. Habis itu temperamentalnya walaupun dia mungkin galak, tidak bakal sampai melukai yang seperti apa karena masih kecil. Selain itu, iguana ini makannya sayur-sayuran dan buah-buahan, teman-teman. Jadi banyak yang bilang, itu iguananya makan daging ya? Makan ayam ya? Tidak, salah. Jadi iguana itu herbivora, teman-teman. Dia makan, kalau kami tuh kasih 70% atau 60% sayuran, 70% sayuran dan 30%-nya itu buah-buahan. Oke. Ada dua metode cara pemberiannya. Teori yang pertama itu orang biasa kasih tiap hari. Jadi sekali pas pagi dikasih, besoknya lagi pagi dikasih. Dan yang teori kedua itu 2 hari sekali. Apa perbedaannya? Kalau yang pertama kalian kasih secukupnya. Jadi untuk hari itu saja. Kalau yang 2 hari sekali kalian bisa kasih untuk memang 2 hari. Atau kalian bisa kasih untuk 1,5 hari begitu. Jadi ada waktu perutnya kosong. Aduh, dia turun lagi. Itu untuk makannya, teman-teman. Untuk sayurnya itu apa? Kalau kami di sini kasihnya itu yang pertama sawi, kangkung, daun kelor. Itu untuk sayurnya, fumaxioma kayak gitu ya, teman-teman. Untuk buahnya itu kami di sini kasih labu. Kasih apa lagi namanya, pepaya, sama apa lagi ya, itu sih cuman 2 itu sih kalau buah paling sering di sini. Tapi masih banyak buah yang lain yang biasa dikasih untuk iguana. Kami juga kadang kasih toge, cuman beberapa orang kurang rekomendasikan karena katanya mengurangi warna dan lain-lain. Tapi kami tetap kasih sih kalau di sini. Jadi itu makanannya sawi, kangkung, fumaxioma, daun kelor, daun ubi juga bisa, teman-teman. Habis itu buahnya itu pakai pepaya, labu. Saya cuma kasih rekomendasi itu karena itu yang kami berikan di sini. Jadi itu pengalaman saya selama ini aman iguananya. Jadi saya cuma berani bilang yang itu saja, teman-teman. Selain itu kandang.
Untuk kandang kalian butuh, tergantung lagi apa kalian pelihara dari baby. Kalau kalian pelihara dari baby, kalian cukup sebetulnya. Kalau kalian cuma pelihara saja, ndak mau pajang kayak pakai tera begitu, kalian cukup pakai kontainer box seperti ini. Jadi penampakannya seperti ini. Kalau di dalam kandang, habis itu kalian cuma butuh alas koran saja. Kalau kotor baru diganti. Habis itu dia manjat lagi. Habis itu kalian butuh tempat kayak kayu kayak begini teman-teman, untuk supaya dia bisa manjat-manjat. Kan dia hewan yang suka manjat juga teman-teman. Habis itu kalian butuh tempat makan, tempat minum. Oke? Itu saja kalau di kandangnya sih. Sama tempat lubang ventilasi udara yang sangat penting. Itu juga. Selain itu di dalam kandang juga kalian butuh, tergantung lagi. Kan kalian sudah tahu pasti iguana itu adalah hewan yang butuh sinar matahari atau panas untuk metabolisme makanan dalam tubuhnya agar menjadi tenaga. Selain itu dia juga butuh UVB atau ultraviolet B untuk pembuatan vitamin D di dalam tubuhnya. Makanya kalau kalian misalnya bisa untuk menjemur si iguana ini tiap hari, kalian tidak perlu memasang lampu di dalam kandang. Itu menurut saya pribadi. Tapi ada baiknya kalian pasang satu untuk jaga-jaga kalau musim hujan. Oke, paham di sini? Oke, jadi kalian bisa jemur di antara, kalau saya nggak salah itu 9.30 sampai 10.30. Itu jam terbaik di mana UVB dengan intensitas tertinggi matahari sampai ke bumi. Itu setahu saya ya. Nggak tahu kalau berubah lagi ilmu terbarunya teman-teman. Bang. Selain itu, jadi kalau kalian bisa jemur seperti itu. Kalau tidak, kalian bisa pasang 2 lampu di dalam kandang si iguana itu. Jadi kalian misalnya sibuk kerja, sibuk sekolah, sibuk kuliah, kalian bisa pasang 2 lampu, yaitu pertama UVA, ultraviolet A, itu fungsinya untuk memanaskan tubuh si iguana agar bisa metabolisme. Yang kedua adalah UVB, seperti yang saya bilang tadi, untuk pembentukan vitamin D. Sangat penting ini 2 lampu teman-teman. Atau kalau kalian misalnya punya cukup budget yang ya lumayan cukup lah, kalian bisa beli yang 1 bohlam atau 1 lampu itu sudah mengandung dua-duanya, UVA dan UVB. Itu sangat bagus sekali, tapi mahalnya lumayan menguras dompet teman-teman. Harganya itu kalau tidak salah 400-an 1 lampu. Kalau kami sih rekomendasikan yang pisah. UVA pisah, UVB pisah, supaya kalau salah satunya mati ya tinggal ganti salah satunya. Nggak ya kalau 1 lampu langsung mati, langsung ganti seutuhnya kan mahal teman-teman. Oke, itu saja kalau kalian mau merawat iguana. Selain itu kalian juga butuh waktu untuk membersihkan dan memberi makan iguananya. Kalau bisa kalian main-main juga sama iguananya, memandikan iguananya juga itu. Selain itu kalian juga bisa membawa iguana kalian untuk ikut kontes teman-teman. Karena kalian pasti setiap kontes reptil pasti ada iguana. Itu sudah wajib kayaknya teman-teman, iguana. Kayaknya sudah cukup teman-teman untuk perawatan iguana baby khususnya untuk pemula. Mungkin pembahasan lain saya akan bahas di video lainnya nanti. Jika kalian ingin membahas sesuatu, silahkan komen di bawah. Tanyakan tentang iguana, silahkan komen di bawah. Nanti saya akan jawab dan mungkin buatkan konten khusus jika memang perlu. Selain itu, like video ini pastinya, subscribe juga akun ini pastinya, nyalakan loncengnya untuk dapat selalu update terbaru dari kami, dan share ini ke teman dan keluarga kalian. Siapa tahu ada dari mereka yang ingin pelihara iguana, tertarik sama iguana. Oke? Terima kasih atas support kalian selama ini. Terima kasih untuk yang menonton. Dan tunggu kami di video selanjutnya. Bye, thank you.
Bye.